lagi bersama saya Agus Bayanta guys. Kali ini gue ada yang berbeda guys. Mungkin ini kontennya kayak anjlot-anjlotan gitu ya guys. Dari mukbang ke apa gitu enggak. Saya di sini akan mereview apa ini? Saya di sini akan mereview jalan antara penghubung Desa Cipinang dan Desa Kadubadak, Kecamatan Angsana, Pandeglang, Banten. Ini adalah salah satu permintaan subscriber, pokoknya subscriber saya guys. Oke guys, kita langsung menuju ke jalan. Apa yang akan terjadi, jalan ini mulus apa enggaknya guys. Menurut saya ini tidak layak untuk dipakai, apalagi di tahun 2021. Kenapa? Karena Indonesia itu udah berapa tahun merdeka guys. Dan mungkin udah berkali-kali ganti pejabat. Bukan pejabat sih. Apa ya, kayak kepresidenan, kebupatian, atau ke yang lebih bawahnya aja. Saya bukan merendahkan lebih bawah, maksudnya karena ada step by stepnya untuk kepemerintahan. Contoh dari RT ke RW apa, cari kepala desa apa, dan sampai ke atas. Mungkin dari beberapa tahun ini nggak tahu, saya nggak ngerti apakah tidak ada pengajuan proposal atau mengajukan proposal tapi tidak di ACC apa gimana. Pokoknya saya nggak paham. Pokoknya di sini adalah permintaan untuk subscriber saya di sini untuk mereview jalan ini. Dan kebetulan di belakang saya di sini ada yang pengendara motor. Oke guys, kita langsung aja. Dan ini adalah penampakan jalan yang akan dilewati oleh bapak pengemudi motor itu guys. Kita langsung lihat aja guys. Nanti kita kalau ketemu yang lebih santai lagi guys, kita akan di sini akan tanya-tanya guys. Menurut contohnya untuk pengemudi motor atau pengemudi mobil. Saya di sini nanti ada beberapa pertanyaan nih guys. Mungkin buat kalian yang sering apa, terutama buat untuk subscriber atau yang sering nonton video ini, tolong di share. Mungkin bisa dilirik oleh siapa aja, bukan siapa aja, untuk yang berpihak untuk melihat ini. Oke guys, kita langsung jalan ke situ guys. Ini sangat becek guys. Dan kebetulan ini adalah jalan utama. Jalan utama untuk menembus kampung per kampung. Kampung ke kampung maksud gua gitu guys. Ya tadi kata gua dari Kampung Cicahe, Desa Cipinang, Kecamatan Angsana, Pandeglang, Banten, ke Desa Kadubadak. Tapi ini masih tetap satu kecamatan guys. Gue bingung. Dari tahun ke tahun jalan ini tidak ada perubahan guys. Jalan ini tidak ada perubahan. Jalan ini tidak ada perubahan. Guys, di situ ada ladang guys. Ladang padi guys. Nggak tahu. Pokoknya kalau kita nginep di situ itu enak guys. Kalau pas musim jagung guys. Udah guys, kayaknya di depan sana ada dua kendaraan, yaitu satu mobil, satu motor. Mungkin kita coba tanya-tanya ya guys tentang pendapat jalan ini guys. Buat kalian yang sering nonton, tolong di share ya guys nantinya guys, supaya kita dapat lirikan gitu guys. Lirikan tentang jalan ini untuk semua guys, untuk semua, terutama warga Cicahe, Desa Cipinang, dan untuk Desa Kadubadak. Karena ini dilintasi bukan untuk jalan kaki guys. Ini adalah jalan utama untuk sekolah. Mungkin penting kan untuk jalan berpendidikan, untuk transportasi umum, contohnya kayak driver gitu guys. Dan itu yang tadi jalannya itu guys, menurut gue ini tidak layak guys di tahun 2021 guys. Dan itu di depan ya guys, kita udah deket lagi guys. Ini adalah penampakan jalan guys.
dari tahun ke tahun memang ini menurut saya pribadi ya, nggak tahu mungkin orang-orang melihatnya gimana gitu. Jadi ini benar-benar tidak ada perubahan guys dari tahun ke tahun. Dan di situ ada yang muat kayu guys. Mungkin mereka lebih dari 1 atau 2 jam di sini. Nah ini adalah yang pengangkut kayunya guys. Kita lebih dekat lagi guys. Nah ini bukannya jalan, tapi ini malah bannya itu malah ke dalam. Kenapa ke dalam? Ya mungkin di sini tidak ada batu atau apa gitu guys. Nah, coba bayangkan. Contohnya, misalkan anak sekolah, dia mau pergi sekolah dengan sepatu yang bersih, dia malah kotor kayak gini guys. Oke guys, siapa tahu mereka mau kita wawancara guys untuk pendapat jalan ini guys. Oke guys, kita langsung ke sini guys. Dan ini adalah mobil guys, mobil yang tadi. Ini adalah guys, kita langsung. Itu adalah driver truk ini, mungkin yang sama yang petukang pikulnya muat kayu, mungkin mereka udah mulai kelelahan guys, karena di sini emang bener-bener mobil itu ini nggak bisa gerak gitu loh. Pas dibawa bukannya dia maju ke depan, dia malah ban belakangnya itu mendalam. Udah, mungkin kita lebih dekat lagi, dilihatnya kita lebih dekat lagi ya guys, biar lebih detail gitu. Oke, kita ini langsung jalan aja. Dan ini adalah penampakannya guys. Kita langsung fokus ke ban belakang. Ini adalah kita langsung fokus ke ban belakang guys. Nah, tuh kan guys. Semakin dia berputar rodanya itu, dia semakin mendalam. Tuh. Mungkin pengguna mobil ini dia udah berusaha mungkin untuk maju nih mobil ini. Dia udah pakai apa sih namanya? Pakai meter mobil. Pakai apa? Apa sih? Kulit padi itu apa ya? Hampas ya. Kulit padi itu guys, yang bekas digiling itu dia menggunakan itu guys. Tuh. Dan ini penampakan. Ini adalah pengemudi motor guys yang untuk melewati jalan ini guys. Dia sampai ke hutan-hutan guys. Tuh guys. Ini adalah penampakannya guys. Ini dari mobil guys. Dia ini adalah muatannya kayu guys. Sesulit ini ke jalan guys. Ini adalah penampakan jalan guys. Ini adalah jalan penghubung antara desa Kampung Cicahe, desa Cipinang, Kecamatan Nangsana, Pandeglang, Banten. Dan kalau kita seterusnya ke sana, ini adalah pokoknya ini jalur utama desa Cicahe dengan desa Kadubadak guys. Dan ini tidak layak guys. Ini adalah pengendara motor yang terhambat guys, gara-gara jalan tertutup oleh mobil yang macet itu tadi guys. Mereka mungkin harus menunggu atau menyeberangi jalan pintas, itu kita ke alang-alang tadi guys. Semakin itu dia pengendara motor semakin banyak untuk menunggu guys. Ini adalah mungkin yang ini tiap hari melintasi jalan ini, karena ini adalah pedagang yang ini guys. Motor itu dia putar balik guys, bukan putar balik, emang nggak ada jalan lagi guys yang lebih enak kayak gini guys. Kita tukang somai itu dia malah putar balik untuk pergi. Mungkin kalau menunggu ini
menunggu apa mobil yang macet tadi itu, nggak tahu jam berapa, hari apa gitu guys. Ini lumayan parah guys. Saya sekarang lagi untuk mewawancarai yaitu pengemudi motor guys. Yaudah kita langsung aja guys. Maaf Pak, dengan Bapak siapa Pak? Nardi. Bapak Nardi. Bapak Nardi selaku pengendara motor. Iya. Berarti Bapak asli orang sini ya? Cipinang ya? Cipinang ya. Iya, Cipinang, desa Cipinang ya. Maaf Pak, saya di sini ada beberapa pertanyaan. Menurut Bapak, tanggapan jalan ini gimana Pak? Yang dibangun maksudnya 5 tahun. Iya gitu. Apakah ada perubahan dari tahun ke tahun apa gimana Pak? Kayak perubahan. Oh, nggak ada perubahan ya. Iya. Sedangkan ini lintas utama Pak ya? Iya, lintas utama. Ini sering dipakai sama siapa Pak? Mungkin anak sekolah ya? Iya, mungkin Anak sekolah. Iya. Bapak juga sering melintas lah tiap hari. Pokoknya lumayan terganggu ya kalau jalan kayaknya repot ya. Nah guys, ini mobil ini udah mulai selamat ya Pak. Kita kan udah misalkan berkali-kali contoh ganti kepresidenan, kepala desa, tapi camat, mungkin ada perubahan nggak Pak? nggak ada Ya, dari tahun ke tahun ya. Iya, tahun ke tahun nggak ada perubahan. Permintaan Bapak tahun ini gimana ini Pak? Permintaan ya Untuk ada pembangunan ya, Ya. untuk oke. Ya udah, terima kasih ya Pak. Iya. Dari dulu tetap masih jalan kayak gini ya Pak, nggak ada perubahan. Begini terus. Mungkin kalau bahasa kita digorolin ya, untuk malahan warga-warga yang untuk gorol ya, untuk kayaknya untuk tambah batu masyarakatnya. Tapi tetap nggak ada lirikan dari luar ya. Iya. Contohnya dari kepemerintahan Pak ya. Nggak ada. Gorolan terus. Gorol terus ya. Udah mudah-mudahan kedepannya jalan ini lebih baik lagi Pak ya. Ya, amin. Ya, lebih baik lagi. Dan itu adalah mereka juga lagi gorol guys. Iya, gorol. Lagi gorol juga ya, untuk memperbaiki jalan guys. Mungkin di sini karena tidak ada bahan batu ya guys, jadi ini untuk mencongkel batu yang ada untuk digantikan yang bekas tadi guys, bekas tadi yang mobil master itu guys. Mungkin ya batu ke batu, pindah ke pindah gitu loh guys, karena di sini nggak ada batu baru. Dan alhamdulillah mobilnya udah selamat dari jebakan maut ini guys. Dan ini penambakan motor tukang potong kayunya guys. Mungkin dia udah kewalahan juga guys. Ini adalah siswa guys. Dia adalah siswa SMP. Yang motornya aja kayak gini guys. Nah guys, saya di sini sekarang lagi sama mahasiswa guys, dan ini adalah yang tiap hari melintasi jalan ini. Mungkin dia dari sejak SMP sampai sekarang dia udah SMA guys. Sekarang dia lebih jelasnya lagi kita tanya guys, mungkin udah berapa tahun. Halo, dengan siapa? Dengan Freddy Mas. Freddy ya, oke. Freddy selaku mahasiswa ya, pelajar. Gimana menurut Mas Freddy? Freddy lah karena masih mahasiswa. Ini jalan kayak gini merasa terbebani nggak? Misalkan waktu pagi sekolah apa gimana? Jelas saya merasa terhambat Mas. Merasa terhambat perjalanan di sini, apalagi dengan kondisi jalan seperti ini. Oke, dengan kondisi jalan kayak gini. Ya. Udah berapa tahun melintasi jalan ini? Ya, sejak saya SMP sampai sekarang saya kelas 2 SMA lah. Oh, sekitar 5 tahunan ya? 5 tahun. Ini ada perubahan nggak jalan? Nggak ada Mas. Nggak ada perubahan ya dari dulu?
sampai Malah sekarang? makin parah kayaknya. Malah makin parah. Oke, saya akan tanya. Ini kan akan mahasiswa atau pelajar. Apa permintaan A untuk ke pihak yang berwajib? Contohnya di sini kita ada RT, ada RW, ada lurah, ada camat, ada bupati, dan mungkin yang lebih atas itu presiden, yaitu Bapak Joko Widodo. Gimana permintaannya selaku Ya. mahasiswa? Saya nggak minta banyak sih, tolong dibangun ini jalan supaya akses perjalanan bisa lebih mudah. Lebih mudah ya. Mudah dilintasi ya intinya ya. Iya. Karena berangkat sekolah jam berapa? Ya Jam kalau setengah dengan- 7. dan kondisi jalan seperti ini kira-kira jam 6 lah. Jam 6 udah berangkat sekolah. Iya. Karena situasi jalan kayak gini yang terhambat ya. Iya. Datang ke sekolah sekitar jam Sekitar jam 8 lah. sekitar jam 8. Bukannya karena terlambat karena berangkat siang ya, karena kondisi jalan ya. Iya, terhambat karena jalan. Oke. Memakan waktu banyak ya. Bukan. Mungkin sama motor juga lebih cepat rusak ya. Iya. Oh iya. Ya sih, ini adalah penampakannya kayak gini, guys. Penampakannya ini sebenarnya, guys, kalau kita dideketin ini udah pada pecah, guys, bawahnya. Pecah kenapa? Ya mungkin karena jalan tadi yang mengganggu. Oke. Ya udah, mungkin segitu saja ya. Terima kasih ya Mas Freddy ya. Iya. Ya, semoga sukses sekolahnya ya. Saya dulu merasakan juga sih selagi jadi mahasiswa. Oke. Ini ada lintasan, guys. Ini jalur utama, jalannya kayak gini kan, guys. Mantap kan? Oke, guys, kita langsung dicoba ya, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga tidak ngegezebur ya motor, guys. Saya ini dari Desa Cipinang menuju Desa Kadubadak. Tapi ini jalan kita ini udah masuk Desa Kadubadak ya, guys. Tuh, guys. Alhamdulillah, guys, selamat dari itu. Tapi masih ada rintangan, guys. Mungkin di sini udah ada batu-batu, guys, tapi mendingan, guys. Mendingan dari yang tadi di belakang, guys. Aduh, nyeri, guys, jubur juga, guys. Kita sebentar lagi memasuki kampung ya, guys. Kampung Cirorah ini, guys. Desa Kadubadak, Kecamatan Angsana, Pandeglang, Banten, guys. Ini lah, guys. Aduh. Alhamdulillah, alhamdulillah, guys. Tadi yang pengemudi mobil itu tadinya mau saya wawancara, tanya-tanya tentang tanggapan jalan ini. Katanya dia nggak mau, guys. Nggak mau, mungkin dia punya alasan sendiri, guys. Ya mungkin karena katanya dia takut. Kata saya, takut kenapa? Kita ini lagi cuma pendapat masing-masing aja, udah gitu. Jadi mereka tetap nggak mau, guys. Guys, tuh, guys. Yang satu di bawah, yang satu di atas jalannya, guys. Ini aslinya, guys. Wih. Ampun Gusti. Oke, guys, di situ ada warga, mungkin kita siapa tahu mereka bisa mau diwawancara apa gimana ya, guys, menurut ini, guys.
Udah, ntar karena saya repot, kita langsung lewatin aja motornya guys. Oke guys, ntar kita putar balik lagi aja guys. Sekarang saya lagi bertemu lagi guys dengan warga guys yang sedang Cari nafkah. mencari nafkah guys. Dia sambil menunggu kendaraannya, mungkin mobilnya datang guys. Nggak bisa dikatakan terlambat juga ya guys mobilnya, mungkin ya karena jalan kayak gini ya guys. Oke guys, kita langsung tanya-tanya aja guys. Oke guys, saya akan mewawancarai dengan bapak-bapak ini guys. Ya udah, kita langsung perkenalan aja guys. Maaf, dengan bapak siapa? Bapak Ajat Sudrajat. Ajat Sudrajat, selaku warga Pak ya. Iya. Oke Pak, saya di sini akan menanyakan, bukan menanyakan sih, mempertanyakan. Ya, boleh. Iya. Tanggapan tentang jalan ini Pak. Karena saya udah tanya-tanya juga ke yang lain. Ini menurut pribadi Bapak Ajat Sudrajat ya, selaku warga. Iya. Ini gimana Pak? Pokoknya dengan keadaan kondisi jalan seperti ini, kami masyarakat Desa Kadubadak ya sangat terhambat dengan pencaharian kami sehari-hari. Oke, terhambat. Yang jalan, pokoknya saya kerja gini aja. Pokoknya terhambat karena transportasinya kadang-kadang macet lah, inilah karena amblas. Amblas ya. Dan kebetulan Bapak ini sekarang kan ini bakal diangkut oleh mobil nih Pak. Iya. Mungkin Bapak dari dari hari ini ke belakangnya kan mungkin Bapak udah pengalaman. Sangat Amblas apa gimana kan terganggu kan untuk pengirimannya ini kan. terganggu. Targetnya jam sekian udah nyampe, mungkin telatnya berapa jam kemudian apa gimana ya? Ini rencana saya habis dohor mau datang mobil, sampai sekarang belum juga nongol. Belum sampai nongol. Sedangkan sekarang udah nyampe jam 1 lewat Pak ya. Jam 2 lewat 1 menit. Jam 2 lewat 1 menit. Itu udah memakan waktu 2 jam. Tapi mobil yang akan membawa ini bambu ini belum nyampe ke lokasi Pak ya. Iya. Belum. Selain itu apa lagi Pak? Pokoknya banyak keluhan-keluhan, terutama di bidang contoh sedikit, misalkan barang-barang ini. Ya. Di standar di masyarakat di sini karena terhambatnya karena jalan, arus jalannya, Oke. ya mungkin harga beli dari masyarakat itu sangat minim sekali, tidak menguntungkan. Itu yang Terus menguntungkan. pembeli, misalkan saya beli ke petani harga sekian karena tidak bisa buang, alasannya jalan, bagaimana? Harga semakin turun Pak ya. Iya, Oke. pokoknya jauh drastis antara desa-desa yang lain di sebelah sana dengan di sini jauh. Saya ada satu pertanyaan lagi Pak. Boleh, Saya boleh. juga di sini kan sebagai warga, saya Iya, juga sedikit demi sedikit tahu. Ini ada perubahan apa gimana Pak? Tahun ke tahun. Menurut saya pribadi itu nggak ada Pak. Ya, Tentang jalan, menurut saya pribadi saya tidak Kalau- menyamaratakan. fisik jalan dari tahun ke tahun, ya memang adalah dikit-dikit mah ada Ya. pengerasan. Tapi kan karena tidak adanya pemeliharaan, yang ada seperti ini kondisinya lebih parah daripada yang dulu-dulu. Lebih parah ya Ya Pak. kalau menurut saya. Oke Pak, dan sekarang kita udah ganti, contohnya kayak pejabat-pejabat kayak kepresidenan, ke kabupaten apa namanya, bupati ya, Ya. bupati, camat. Mungkin kalau di desa kita lebih ke bawahnya lagi, contohnya ada kepala desa, RT, RW. Itu gimana Pak? Itu kalau di bidang RT dan RW saya tidak bisa berbicara sejauh itu. Ya mungkin kepada kepala desa dan aparat desa, pokoknya kinerja lebih ditingkatkan saja. Lebih ditingkatkan. Iya. Bapak mungkin punya anak yang masih sekolah apa gimana Pak? Ya punya. Punya ya Pak. Terganggu juga ya Pak. Ya sangat. Contohnya misalkan dari desa Kadubadak ke desa Lebak itu kan anak sekolah sekarang kan bawa motor. Iya. Itu sangat terganggu ya? Iya sangat. Sangat terganggu. Ya udah, mungkin mudah-mudahan di channel saya di konten saya yang ini lebih dilirik lagi oleh yang bersangkutan, contohnya ya ke pemerintahan lah. Pokoknya gini aja, saya berpesan kepada pemerintahan. Pokoknya pemerintah aja. Iya, Tidak, pemerintah ya. Tidak terfokus kepada instansi yang sebelah mana, Pokoknya saya kepada pemerintahan kepada pemerintah mohon bantuan dan dikondisikan jalan kami yang seperti ini. Oke. Karena kita juga di sini sama-sama
warga Indonesia ya Pak, Iya. penduduk Indonesia, kewarganegaraan Indonesia. Tapi kita, menurut saya juga di sini kita belum merasakan apa ya, merasakan kemerdekaan. Iya. Karena kemerdekaan itu banyak di dalam, kalau kita diartikan itu banyak, gitu kan? Iya. Kemerdekaan di bidang apa? Contohnya kita jalan lah, belum merdeka ya, Ya belum merdeka, masih jauh. masih jauh. Oke, mungkin itu saja Bapak Ajat Sudrajat ya. Ya, Ya, terima kasih. Iya, bos ya. Jalan mantap.